Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait pembahasan soal praktik kejuruan ya. Di mana soal praktik kejuruan pada tahun ini itu tidak berbeda jauh ya dengan soal praktik kejuruan di tahun-tahun sebelumnya. Di mana kita sudah disediakan 4 paket ya, yang isi masing-masing paketnya itu sama persis dengan paket yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu saya coba untuk berkreasi ya, agar tiap tahunnya pembahasan soal UKK itu dapat lebih meningkat lagi ya. Maka dari itu saya coba tambahkan beberapa layanan yang mungkin bisa diikuti ya. Istilahnya kita menyesuaikan saja dengan kebutuhan perangkat yang ada di sekolah. Di sini saya coba beri nama paket 5. Untuk alokasi waktunya itu 8 jam ya. Judul tugasnya di sini saya beri nama instalasi dan konfigurasi jaringan kabel dan nirkabel. Petunjuk umumnya, selanjutnya hal-hal yang dibutuhkan ya, komputer, laptop untuk melakukan konfigurasi, handphone dan smartphone untuk melakukan uji coba ya untuk jaringan wirelessnya. Komputer atau laptop juga bisa digunakan sebagai media untuk melakukan uji coba. Selanjutnya di sini Mikrotik router board ya, yang memiliki 5 port ya. Bagi teman-teman yang punya Mikrotik router board yang 4 port tapi ada wifi-nya, seperti RB941 ya, RB951 itu tidak masalah ya. Minimal port yang dibutuhkan itu 5 port ya. Crimping tool untuk agar peserta didik dapat melakukan proses crimping ya. Selanjutnya access point. Di sini kita gunakan access point yang memiliki frekuensi dual band ya. Ini tergantung dari kebutuhan yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah ada wireless EAP ya, yang bisa mentransmisikan frekuensi 2,4 dan 5 GHz dan koneksi internet 15 Mbps. Nah, di judul tugasnya ini kita akan di dalam uji kompetensi ini peserta didik akan bertindak sebagai seorang teknisi atau administrator jaringan pada suatu perusahaan yang ditugaskan untuk membangun suatu topologi jaringan pada sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan beberapa layanan seperti konfigurasi mikrotik ya, router sebagai switch, ada konfigurasi VLAN, konfigurasi DHCP server maupun klien, hotspot, wireless access point sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi langkah pertama, peserta didik akan melakukan desain topologi dan subnetting IP address sesuai dengan topologi jaringan. Yang kedua, setelah mereka bisa mendesain topologi dan melakukan subnetting IP address, itu akan melakukan crimping kabel ya, sesuai dengan susunan yang dibutuhkan. Pada uji kompetensi kali ini mereka akan menyusun kabel strike ya, yang digunakan untuk melakukan remote konfigurasi pada perangkat mikrotik dan wireless access point tentunya. Yang ketiga, lakukan konfigurasi perangkat mikrotik yang akan difungsikan sebagai router dan switch yang akan melakukan manajemen jaringan. Lakukan konfigurasi perangkat wireless access point, lakukan uji coba ya. Jadi topologinya kira-kira seperti ini, simple ya. Di sini saya menggunakan RB760 IGS ya. Ada 5 port Ethernet, ada 1 port SFP. Jadi projectnya ada koneksi internet masuk ke mikrotik router. Selanjutnya dari mikrotik router itu akan didistribusikan ke dua line. Line yang pertama akan didistribusikan menggunakan media VLAN ya. Jadi akan masuk ke mikrotik router yang tipenya sama atau bisa juga yang berbeda. Namun akan difungsikan sebagai switch ya, dan kabel yang di port 3 di Ether 3 itu akan masuk ke wireless access point ya. Di mana di situ kita akan mengaktifkan fitur hotspot ya.
hotspot, di mana hotspot ini akan didistribusikan melalui jaringan wireless. Ya, kita bisa lihat konfigurasi wirelessnya seperti ini. Jadi 2 GHz dan 5 GHz itu akan mendistribusikan SSID yang berbeda dengan password yang sudah ditentukan ya. Di sini siswa akan diminta untuk melakukan pembuatan profile dari 3 pengguna, ada direktur, ada staff, ada tamu dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya pengujiannya peserta didik diminta untuk membuat satu user untuk masing-masing profile untuk kebutuhan pengujiannya. Selanjutnya nama domain dari hotspotnya itu KKTKJ garis datar nama peserta .lokal. Jadi ketika connect itu langsung akan di direct ke halaman ini ya. Selanjutnya kita ke switch ya. Kita ke switch. Di sini ada VLAN, ada ID VLAN-nya. Di sini ada 1XX, itu artinya XX itu adalah nomor meja ya. Jadi misalnya peserta didik dapat meja yang ke-10, berarti VLAN 110 ya. VLAN 210, VLAN 310. Jadi cukup mudah untuk mengidentifikasi berapa VLAN-nya. Di sini IP address-nya sekali lagi menggunakan notasi XX dan YY ya. Jadi kalau XX adalah nomor meja berarti 10 10, kalau dia nomor meja 10 berarti 10 10 10 titik YY. Y berarti, nah jika nomor absensinya ganjil ya, ganjil maka dia pakai last host ya dari slash yang sudah ditentukan. Jika nomor absennya genap maka dia pakai first host. Jadi ketika dia nomor absennya genap ya, misalnya 10 genap, maka dia di sini 10 10 10 1 ya, 10 10 20 1 ya. Kalau ganjil berarti dia harus melakukan perhitungan. Makanya di awal tadi peserta didik diminta untuk melakukan subnetting IP address ya. Selanjutnya di masing-masing VLAN juga akan di setup DHCP server. Jadi ketika kita terkoneksi ke Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu akan mendapatkan IP address dynamic. Jadi proses pengujiannya tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik ya. Oke, saya rasa sekian penjelasan terkait bagaimana implementasi uji kompetensi keahlian di sekolah saya. Bagi teman-teman yang membutuhkan soalnya, silakan download di kolom deskripsi untuk mendapatkan soalnya. Pada video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini, agar teman-teman yang mau mengadopsi atau mau menggunakan ya, atau di sekolahnya yang memiliki infrastruktur yang sama, itu mungkin bisa mengikuti atau mungkin bisa mengadopsi langkah-langkah yang kita lakukan di sini. Atau jika ada teman-teman yang akan membuat soal uji kompetensi atau ingin request soal dan penyelesaian, silakan email ke saya ya, di mana email saya itu ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua. Salam SMK bisa ya, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.